Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama merefleksi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merefleksinya, pada kesempatan hari ini saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Bila tahun yang baru ini hati kita menjadi baru, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan berkat Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebahagiaan firman Tuhan ini. Teks firman Tuhan terdapat dalam Matius 20 ayat yang 26 sampai ayat yang ke-28 dengan tema bukan dilayani melainkan melayani. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan dimulai di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang sebelah kananmu dan seorang lagi sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kau minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kau minum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kau minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkepungan di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ciri-ciri umat Tuhan yang hebat dalam kerajaan Allah adalah mereka dalam pelayanannya yang rendah hati. Mereka tidak pernah ingin diangkat ke tempat terkemuka, tetapi mereka yang melayani Tuhan dengan rendah hati tanpa pamrih. Di kerajaan dunia, orang mendapatkan kehebatannya dengan permainan kekuatan politik, ambisi yang besar, ambisius. Namun ayat ini mengatakan tidak demikian denganmu. Dalam Yohanes 18 ayat 36, Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Kerajaan Tuhan tidak bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh kerajaan-kerajaan di dunia ini. Orang-orang hebat tidak duduk di atas orang-orang yang lebih rendah. Mereka memikul pria yang lebih rendah di punggung mereka. Inilah prinsip kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat selanjutnya Yesus berurusan dengan ambisi Yakobus dan Yohanes yang berdosa. Tetapi dia menegaskan kembali bahwa tidaklah salah untuk berusaha menjadi hebat. Di dalam Filipi 3 ayat 14 mengatakan begini, "Jika kita ingin kehormatan menurut ketentuan Tuhan, maka kita akan mencarinya di jalur yang telah Tuhan tetapkan, yaitu jalan penderitaan." Kata yang dipilih dalam firman ini adalah kata diakonos, yaitu pelayanan rendah. Umat Tuhan yang hebat dalam kerajaan Allah adalah mereka dalam pelayanannya yang rendah hati. Ayat yang ke-28, Tuhan Yesus mengalami penghinaan terbesar yang pernah ada. Yesus adalah Tuhan menjadi manusia. Yesus adalah penguasa alam semesta. Yesus adalah raja di atas segala raja, menjadi korban dosa. Yesus datang bukan untuk dilayani. Dia tidak datang seperti raja-raja lain yang datang. Tuhan berkata, "Aku di antara kamu sebagai orang yang melayani." Kita bisa lihat di dalam Lukas 22 ayat yang ke-27. Yesus adalah teladan kita. Dia memberikan hidupnya dalam pelayanannya. Bahwa Yesus memberikan hidupnya sebagai tebusan. Dengan kata lain, kematiannya untuk kematian saudara. Hidupnya untuk hidup saudara. Sebagai penutup refleksi kita pada hari ini, kehebatan tidak ditemukan pada posisi. Kehebatan tidak ditemukan dalam dilayani. Kehebatan tidak ditemukan dalam memerintah orang lain. Kebesaran tidak ditemukan dalam kekayaan. Keagungan tidak ditemukan dalam kecerdasan. Dalam kerajaan Yesus, kebesaran ditemukan dalam melayani. Jika saudara ingin menjadi yang terbesar di antara para pengikut Yesus, saudara akan melayani. Yesus memberi kita salib untuk mengingatkan kita bahwa jalan ketaatan, jalan menuju kebesaran, jalan kemuliaan ditemukan dalam melayani Tuhan dan dengan melayani sesama, bukan dilayani
melainkan melayani. Marilah kita melayani. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.